welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Seperti biasa apabila ada video yang kakak upload, so ya berarti ada isu ya, ada isu. Kalau nggak ada isu ya ada info terupdate. Tapi ini kakak akan membahas isu dan memang ya isu ini mungkin udah kalian dengar atau belum ya, I don't know. Tapi sebelum video ini dimulai, seperti biasa silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe kalian akan selalu membantu mengembangkan channel Taruna Indonesia TV agar selalu memberikan info terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. Oke, udah. Nah, setelah kalian selesai subscribe, kemudian jangan lupa bagi kalian yang ingin mendaftar sekolah perhubungan atau sekolah kedinasan lainnya, kalian bisa membeli buku yang kakak buat. Untuk buku Kiat-Kiat Sukses Lolos si Pencatat tahun 2020, so silahkan dibeli. Untuk tata cara pemesanan silahkan cek link di bawah. Untuk bagi kalian yang pengen tahu isi buku dan bonusnya apa aja, silahkan cek link di bawah. Yang pasti bonusnya kalian akan mendapat grup VIP dari kakak yang langsung nanti diinfokan oleh kakak dan dibimbing oleh kakak langsung. Kemudian mendapat aplikasi CAT SKD, kemudian ada soal TPA serta soal SKD, dan tentu kalian akan mendapatkan info VIP lah ibaratnya, karena telah membeli buku kakak. Itu salah satu bentuk apresiasi dari kakak, dan kakak akan selalu memberikan informasi kepada kalian. Nah, jadi isu yang ingin kakak sampaikan adalah bahwasannya tahun ini, tahun 2020, mengenai si pencatar atau seleksi penerimaan calon taruna, itu ada tahap yang katanya akan dikurangi. Menurut kakak sih masuk akal atau masuk ke dalam logika, karena ya ini kakak khusus membahas jalur pola pembibitan. Karena yang namanya jalur pola pembibitan itu sudah melakukan tes SKD, udah melakukan seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT atau computerized test. So ya menurut kakak sangat mubazir apabila lanjut ke tahap TPA yang notabene-nya juga menggunakan CAT atau computerized test. Nah, jadi rencana pada tahun ini masih isu ya, sekali lagi kakak sampaikan, ini masih isu. Yang namanya isu ya bisa terjadi, bisa enggak gitu. Tapi kakak akan sampaikan kepada kalian. So, pada tahun ini rencana ini isu TPA akan dihapus. Oke. Tes potensi akademik itu akan dihapus dari tahapan seleksi si pencatar. Dan sudah kakak sampaikan bahwasanya sangat masuk akal, karena jalur pola pembibitan itu tahapan awalnya sudah melakukan tes SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan itu menggunakan computerized test. So sangat masuk akal apabila nanti di seleksi di seleksi tahun ini si pencatar TPA akan dihapus. Nah, menurut kakak ya fine-fine aja, kakak juga setuju, karena ngapain double tesnya gitu loh. Toh juga SKD sudah menyangkut semuanya, TPA juga kan pengulangan, kayak soal ujian nasional itu keluar, kayak matematika, fisika, serta bahasa Inggris. Nah, jadi seperti pengulangan-pengulangan gitu, so enggak masalah sih menurut kakak apabila benar tes potensi akademik itu akan dihilangkan. Nah, itu informasi pertama. Isu pertama, dan mohon maaf sebelumnya apabila kakak ada batuk-batuk atau apa, karena memang kondisi kakak masih ya sakit, emang lagi drop, benar-benar drop. So doain aja semoga cepat sembuh lah. Makanya kakak jarang buat video kan, jarang upload video, karena memang kondisi lagi nggak bagus. Kemudian info yang kedua ini sih infonya kakak dapat ya dari spekulasi aja. Tetapi banyak yang bertanya, kak apakah benar itu nanti akan diundur untuk seleksinya karena wabah COVID-19. Nah, ini sangat menarik nih menurut kakak, karena kakak ingin bahas juga. Dan kembali lagi, spekulasi ya. Yang namanya spekulasi itu bisa benar atau enggak, tapi yang pasti rata-rata sih benar apa yang kakak sampaikan. Seperti tahun lalu, enggak bercanda. Tapi emang rata-rata benar. So,
Menurut kakak, yang namanya seleksi pendaftaran ya mungkin itu sifatnya fleksibel ya, atau mengikuti apa yang terjadi di lapangan. Nah, seperti sekarang, kalian udah tahu Indonesia ini sangat eh, perlu perhatian khusus mengenai COVID-19 ini. Nah, untuk pendaftaran kemarin kan sudah pernah kakak buat videonya dan diumumkan pada tanggal 9 April sampai 31 April itu akan dibuka pendaftaran secara online di web sscsn.dikdin.go.id. Nah, yang namanya seleksi online itu menurut kakak tetap karena itu sifatnya online dan tentu tidak perlu kalian itu melakukan perkumpulan atau berdekatan dengan orang lain ketika mendaftar. Kalian bisa mendaftar di rumah kalian masing-masing. Semua pasti sudah memiliki handphone, minimal handphone. Ya, tentu smartphone ya. Nah, minimal itu. Terlebih kalian memiliki wifi seperti ruangan ini, ada wifi-nya. Jadi ya, menurut kakak, kalian tidak perlu keluar rumah untuk mendaftar. Kok nggak mau hidup? Oh iya. Nah, so ya kalian bisa mendaftar di rumah. Jadi karena logika itulah kakak, menurut kakak bahwa pendaftaran itu tidak akan diundur untuk pendaftaran online. Tapi ada lagi yang bertanya, kak kalau misalnya pendaftaran online-nya nggak diundur, kita gimana dong untuk membuat SKCK? Sedangkan pelayanan tutup. Nah, kakak kasih tahu lagi ya, memang ada beberapa sekolah kedinasan itu mengharuskan SKCK di pendaftaran awal. Tapi coba kalian tunggu info lebih lanjut dulu. Apakah masih SKCK itu disodorkan pada saat pendaftaran? Karena setahu kakak ya, SKCK itu akan dipakai ketika kalian sudah pemberkasan ulang. Artinya kalian sudah diterima sebagai calon taruna atau enggak kalian lulus di Pantohir. Setelah itu kalian melakukan pemberkasan ulang, kalian bawa yang asli serta fotokopi dilegalisir, baru itu ada SKCK. Setahu kakak sih gitu, makanya tunggu info apakah SKCK ini akan dibutuhkan pada saat pendaftaran awal atau enggak. Nah itu. Kemudian mengenai tahapan yang lainnya seperti tes SKD, kesehatan, psikotes, SMAPTA, wawancara. Yang seperti itu baru ada kemungkinan akan diundur terkait dengan adanya COVID-19 ini di Indonesia. So ya, jadi menurut kakak yang namanya pendaftaran online itu tidak akan diundur, itu tetap tanggal 9 April sampai 31 April. Tapi yang diundur adalah tahapan selanjutnya seperti tahapan SKD, kemudian ada psikotes, kesehatan, SMAPTA, wawancara, dan pengumuman terakhir adalah Pandohir. Itu yang bisa diundur. Jadi jangan takut gitu loh kalau misalnya kalian nggak ada apa namanya, tahun ini nggak ada pembukaan sekolah kedinasan. Wah, no, pasti tetap ada. Makanya kalian banyak-banyak berdoa. Kalau misalnya kalian nggak berdoa ya mungkin aja ditiadakan. So ya kalian berdoa aja, makanya jangan khawatir, kakak selalu memberikan info terupdate tentunya. Makanya bagi kalian nih yang ingin mendapatkan info terupdate ya subscribe dulu yang pertama Taruna Indonesia TV. Kemudian follow Instagramnya juga. Karena kakak juga sering celotehan video pendek karena biasanya banyak yang bertanya, makanya kakak buat video pendek di Instagram itu @taruna Indonesia TV. So itu sih 3 info yang dapat kakak sampaikan mengenai TPA katanya ditiadakan, kemudian eh, pendaftaran calon taruna dan seleksi tahapan selanjutnya seperti apa. Itu gambaran buat kalian, semoga bermanfaat di video kali ini. Dan sekali lagi bagi kalian yang ingin sukses untuk lolos tahapan pecatar tahun 2020, silahkan beli buku yang kakak sudah buat dan itu harganya sangat murah, hanya Rp50.000. Silahkan kalian cek sendiri kalau nggak percaya.
linknya di bawah, bagaimana cara pemesanannya juga ada di bawah, karena kita bekerja sama dengan Shopee dan tentu Instagram @taruna_indonesia_tv. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kakak harap dengan penjelasan kakak seperti ini kalian lebih mengerti dan lebih memahami lagi. And see you next time. Peace.